Tadi saya baca itu rupanya 2 kali Allah mengucapkan selamat hari lahir kepada manusia ajaib di atas bumi ini. Yang pertama Nabi Yahya bin Nabi Zakaria. Nabi Yahya ini anak ajaib. Kenapa? Ibunya mandul. Masuk mandul bisa punya anak? Itulah ajaibnya. Satu-satunya wanita mandul yang punya anak ibunya Nabi Yahya. Dan Nabi Zakaria sudah tahu istrinya mandul, disebut dalam doa. Wa mraati akir, ya Allah istriku mandul. Disebut dalam doa. Tiap malam tahajud disebut, ya Allah istriku mandul. Tapi aku minta anak. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku minta anak sebagai ahli waris. Jangan biarkan aku hidup sebatang kara tanpa ahli waris. Engkaulah ya Allah maha kuasa memberikan anak sebagai ahli waris. Walaupun istriku mandul. Ditulis di Quran itu. Sampai Nabi Zakaria umur 120-an tahun. Tiap malam tahajud enggak putus asa. Nabi. Istrinya sampai umur 100-an tahun sudah menopause dan nenek-nenek. Namun Nabi Zakaria tidak putus asa. Terus minta anak tiap malam tahajud di mihrabnya. Ini Allah mau beri jalan sama kita. Ada orang kalau istrinya mandul kawin. 2 tahun nggak punya anak kawin. Tanya orang apa kabar Ustaz? Istri 2. Kenapa 2? Istri mandul. 2 tahun kemudian nggak punya anak, kawin lagi. Berapa istri Ustaz? 3. Kenapa? Mandul. 2 tahun kemudian nggak punya anak lagi, kawin lagi 4 bininya. Udah 4 Ustaz? Udah 4. Belum punya anak? Belum. Jangan-jangan kau yang mandul. Diperiksa ke dokter, dia yang mandul. 4 perempuan korban dibikinnya. Sontoloyo betul. Kalau Nabi Zakaria pastilah udah diceknya ke tabib waktu itu, ya enggak? Kata tabib, istrimu mandul, kau nggak punya anak. Kalau mau punya anak ya kawin lagi dengan istri yang lain. Tapi Nabi Zakaria tidak memilih jalan itu. Milih jalan tahajud tiap malam. Sampai satu hari ketika lebih 120 tahun usia Nabi Zakaria, beliau sedang sholat tahajud minta anak, datang malaikat. Fanadathul malaikah, datanglah malaikat memanggil Nabi Zakaria. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Saat itu Nabi Zakaria sedang berdiri di mihrabnya, sedang sholat minta anak. Ratusan tahun, 120 tahun. Saya udah sholat di mihrabnya itu. Saya udah pergi sana sholat saya di mihrab. Nangis-nangis, ya Allah, baiknya lah Engkau ya Allah. Hamba yang hina ini punya kesempatan sholat di mihrabnya Nabi Zakaria. Apa kata malaikat kepada Nabi Zakaria? Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah memberimu kabar gembira bahwa engkau akan punya anak namanya Yahya. Istrinya belum hamil, anaknya belum lahir, namanya sudah muncul. Dan yang ngasih nama Allah. Main-main ini ayat. Bukan main-main. Dan hebatnya ayat Quran itu, itulah ayat Quran itu ya, terlalu indah lah untuk dijabarkan dengan kata-kata. Tidak dibilang Quran begini, Annallaha yubashshiruka bi ghulam ismuhu Yahya. Kan bisa begitu. Sesungguhnya Allah memberimu kabar gembira, kau akan punya seorang anak laki-laki. Nama anak laki-laki itu adalah Yahya. Bisa kan? Tak sedap kalau begitu. Bunyinya apa? Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah memberimu kabar gembira, kau akan punya anak namanya Yahya. Pasti laki-laki. Kalau perempuan ya ayu. Itu hebatnya Quran. Kalau orang sudah baca Quran nggak bertambah iman, memang sontoloyo betul. Bukan main-main itu ayat. Musaddiqam bi kalimatim minallah. Anakmu Nabi Yahya itu
akan mengakui kebenaran kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan Zabur. Injil belum, Nabi Isa belum lahir. Nabi Isa itu anak Siti Maryam. Siti Maryam itu ibu Siti Maryam dengan istri Nabi Zakaria, saudara kandung. Paham? Ibunya Siti Maryam itu nikah dengan imam besar Masjidil Aqsa, namanya Imron. Imron punya istri, istrinya ini wanita soleha nih. Waktu Imron nikah, istrinya hamil, Imron wafat, jadi istrinya janda dalam keadaan hamil. Adik istri Imron itu dikawin dengan Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria dengan Imron itu sepengambilan. Sepengambilan, sama-sama ngambil perempuan, satu bapak satu ibu. Satu ngambil kakaknya, satu ngambil adik. Itu kalau orang Sunggal bilang nggak enak, sepetenggean kami katanya. Tak sedap. Bahasa Sunggal. Sepengambilan, saya lebih suka memakai istilah sepengambilan. Nanti kisah Maryam lain lagi tuh. Ini kisah Nabi Zakaria dulu ya. Lahirlah anaknya Yahya. Bayangkan nenek-nenek umur 100 tahun lebih hamil. Kan bahaya itu. Coba. Mandul pula hamil. Begitu sudah 9 bulan mau melahirkan, macam mana nggak bahaya coba. Datanglah bidan. Nek, siap-siap nek. Iya, ayo tidur, kita mau melahirkan. Ayo, his nek, his. Apa his? Ngeden. Nggak kuat nek, kuat. Nenek melahir. Kan bahaya itu. Mau dipotong perutnya belum ada. Teknologi operasi sisar belum ada. Apa yang terjadi? Bayi itu lahir tanpa ngeden. Istri Nabi Zakaria sedang zikir-zikir, baca Taurat. Tiba-tiba anaknya lahir. Pak, lahir Pak. Allahu Akbar. Allah turunkan Quran kepada Nabi Muhammad. Wassalamun alaih. Selamat sejahtera kepada Nabi Yahya itu. Lahir dari seorang nenek-nenek tanpa bantuan bidan. Apa yang diselamatkan oleh Allah? Wassalamun alaihi yauma wulida. Selamat pada Nabi Yahya pada hari maulidnya, pada hari dia dilahirkan. On the day he was born. Bahasa Inggrisnya on the day he was born on. Beliau membenarkan kitab sebelumnya itu Taurat dan Zabur. Wasayyida, kalau lahir nanti Nabi Zakaria akan menjadi seorang sayyidina. Ada sayyidina di Quran. Seorang sayyidan, seorang sayyid. Kadang-kadang kan ada yang lancang, siapa sholawat pakai sayyidina bid'ah masuk neraka. Rajin kali kau menjebak orang Islam. Enggak boleh pakai sayyidina, enggak ada dalilnya. Loh, Nabi Yahya dipanggil sayyidina oleh Allah. Beliau akan menjadi seorang sayyid. Ini Ali Imran 29 ini. Itu kan Nabi Yahya Pak, Nabi Muhammad enggak. Loh, Nabi Yahya aja sayyid, apalagi Nabi Muhammad, paham? Mana lebih agung, Nabi Yahya atau Nabi Muhammad? Dan dalil hadisnya jelas. Nabi bersabda, ana sayyidul mursalin. Dari semua rasul-rasul aku sayyidinanya. Wala fakhr, tapi aku enggak congkak gara-gara itu. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis sahih Bukhari, ana sayyidun nas. Aku adalah sayyidnya seluruh manusia. Aku pemimpin seluruh manusia. Likulli sayyin sayyidan. Setiap sesuatu ada pemimpinnya, Pak. Percaya nggak? Monyet misalnya. Ada raja monyet. Kalau di India namanya Anoman. Kalau di Cina raja monyet namanya Sun Gokong. Betul? Kalau kita manusia, kata Nabi, semua manusia, aku sayyidnya. Nah, sekarang kita akui nggak Nabi Muhammad sayyidina kita? Ya kalau enggak berarti kalian ngakui Sun Gokong jadi sayyidina kalian. Yang bilang Nabi, betul nggak?
wa sayyidan, beliau akan jadi seorang sayyidina, wa hasura, beliau akan lahir besar, ganteng, sehat, bujangan, mati dalam keadaan bujangan. Lahir aja belum, udah dibilang bakal mati bujangan. Nabi Yahya itu sedang sholat, dipancung sama rajanya yang zalim. Karena ada seorang wanita pelacur yang cantik mengajak Nabi Yahya berzina, nggak mau Nabi Yahya. Nabi mana mau berzina, ya nggak? Ustadz aja nggak mau, yang mau itulah peminum-peminum tua itu. Mana mau Nabi berzina? Perempuan ini cantiknya bukan main. Nggak mau Nabi Yahya, dibujuk-bujuk nggak mau. Ini maka disebut oleh Allah hasur. Hasur itu orang yang mati bujangan, nggak sempat nikah dan tidak berzina. Kalau berzina bukan hasur namanya, zani namanya. Itulah bahasa Arab tuh, kaya istilah. Akhirnya perempuan pelacur ini benci, dendam. Datang raja, jatuh cinta pula sama pelacur. Itulah Sontoloyo itu. Selera raja luntik. Astagfirullah. Ya kan? Raja seleranya luntik. Aduh. Akhirnya kata perempuan pelacur ini, saya mau kawin sama kamu, tapi maharnya kepala Yahya. Pancung kepala Yahya untuk aku. Oh siap. Lagi sholat, Nabi Yahya dipancung. Maka beliau disebut Allah mati bujangan dan tidak pernah berzina. Kalau ada anak muda nggak pernah berzina, mati sebelum kawin, digelar Allah hasur. Imam Nawawi Ad-Dimashqi itu hasur, digelar Al-Hasur. Karena nggak sempat nikah, umur 45 wafat, sibuk nulis kitab aja, Riyadhus Shalihin, Majmu' Syarhul Muhadzab, Syarah Muslim, Syarah Bukhari separuh, nggak sempat wafat. Kalau dihitung jumlah halaman beliau dengan umur, sejak bayi dihitung nulis 8 halaman sehari dia nulis. Mati lampu, habis minyak, tangannya jadi lampu, kuku-kukunya jadi lampu. Nggak sempat kawin, wafat, digelar Al-Hasur. Wa nabiyan, beliau kalau dewasa akan menjadi seorang nabi, berarti dapat wahyu. Minas sholihin, dan salah satu dari orang-orang yang soleh. Begitu lahir Allah kasih selamat. Karena bayi ajaib lahir dari seorang nenek-nenek yang mandul, yang sudah menepose. Wajar Allah beri selamat. Kau tanya kenapa Nabi Muhammad gak dibikin begitu di Quran? Nabi Muhammad lahirnya normal seperti kita, paham? Nabi Yahya beda. Yang kedua yang diberi selamat hari lahir adalah Nabi Isa alaihissalam. Ini bayi ajaib juga. Nabi Isa alaihissalam lahir dari seorang gadis perawan yang nggak pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ajaib juga. Yang satu wanita mandul, nenek-nenek sudah menopause. Yang ini gadis perawan nggak pernah bersetubuh, punya anak. Ajaib. Dan gadis ini dijaga betul-betul. Begitu Siti Maryam lahir, bapak kan udah nggak ada, jadi rebutan lah. Dulu kan janda nggak bisa cari makan, nggak boleh keluar rumah, gimana cari makan? Udah anaknya kami ambil, bertengkar lah orang. Nabi Zakaria pun mau, aku mau juga. Ini kan anak kakak istriku, ponaanku. Akhirnya diundi, ditulis nama-nama yang mau, dikocok, yang keluar nama Nabi Zakaria. Nggak cocok pamannya, kocok lagi, keluar Nabi Zakaria lagi. Beberapa kali, ya udahlah, wa kafalaha Zakaria. Maka gadis anak bayi ini dipelihara oleh Nabi Zakaria. Dibikinkan mihrab, satu kamar dipingit, dan saya sudah sampai mihrab itu. Ruangannya kira-kira kalau menurut mata saya 5 kali 6 meter lah. Disitulah Siti Maryam dikurung seumur hidupnya, nggak pernah lihat laki-laki dan tidak pernah dilihat laki-laki. Gadis pingitan lah kalau di Medan disebut. Setiap hari Nabi Zakaria datang, dibuka pintu kamarnya, dikasih makan, kasih minum, diajari baca kitab Taurat, diajari sholat. Lepas itu dikunci. Terus sampailah gadis ini menanjak remaja. Satu hari Nabi Zakaria lupa bawa makanan, sibuk dakwah sampai malam. Begitu teringat, aduh, anakku seharian gak makan. Maka Nabi Zakaria berlari-larilah membawa makanan dan minuman. Dibukalah
kamar tidur Siti Maryam itu, ternyata di dalam kamar itu penuh berbagai macam buah-buahan. Maka Nabi Zakaria tanya, qala ya Maryam, bertanya Nabi Zakaria, wahai Maryam, anna laki hadza, ini makanan banyak dari mana nak untuk kau ini? Kan kunci di tanganku. Tidak ada orang bisa masuk kamar ini kecuali aku. Kenapa banyak makanan untukmu? Qalat huwa min indillah. Kata Siti Maryam, ini makanan diantar Allah dari langit. Oh, dari sorga diantar. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau, tanpa perhitungan banyaknya. Nabi Zakaria tanya, kalau betullah diantar Allah dari sorga, siapa yang antar? Kunci di tanganku, tidak ada orang bisa masuk. Siti Maryam nunjuk ke sudut kamar. Dalam tafsir ya, itu pak yang antar masih nunggu bapak. Ditengok Nabi Zakaria, waang, iyo ambo. Oh. Kenal Nabi Zakaria itu kan malaikat Jibril yang sering antar wahyu kepada Nabi Zakaria. Tahulah Nabi Zakaria, anak ini sudah menjadi anak yang keramat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karomah ini anak. Maka setiap lapar datanglah makanan dari surga. Setiap lapar datang makanan dikirim. Setiap lapar. Tiba-tiba satu hari datang malaikat Jibril. Maryam, kamu harus hamil dan punya anak. Kan kayak disambar petir itu. Siti Maryam bilang, manalah mungkin aku mempunyai anak. Jangankan bersetubuh dengan laki-laki, senggolan kulit aja nggak pernah. Itu halusnya bahasanya. Lam yamsasni bashar. Tak ada seorang laki-laki pun menyenggol kulitku. Jangankan bersetubuh, senggolan kulit nggak pernah. Kalau bahasa sekarang, kau ambu hamil, naik ojek pun nggak pernah, ya dah. Bagaimana saya hamil? Kalau kadzalik, kata malaikat Jibril, mesti hamil. Ini perintah Allah. Maka Siti Maryam bilang, kalau itu perintah Allah, oke lah. Apa kata Siti Maryam? Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar nggak akan ngomong. Tutup mulut, puasa nggak bisa ngomong. Kalau ada yang nanya anak siapa ini, biar Allah yang jawab. Jinah sama siapa kau? Allah yang jawab. Aku nggak mau jawab. Begitu hebatnya perempuan. Karena hamil ini Allah yang suruh. Kalau ada yang nanya, biar Allah yang jawab. Hari demi hari, wah hamil makin besar. Nabi Zakaria terkejut. Kamu hamil nak? Iya pak. Diperintah Allah. Ini anak akan menjadi seorang nabi, namanya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Zakaria bilang, mbak mungkin kau nak berzina, makanan datang dari langit? Tak mungkin. Tiba hari mau melahirkan, Siti Maryam berkata kepada bapaknya ini, pamannya lah ya, Nabi Zakaria, bapak bukalah kamar ini, biarkan aku pergi melahirkan di tempat lain. Nanti kalau melahirkan di sini, di demo orang kita, hancur rumah bapak, nanti dibakar orang. Begitu menghindarkan fitnah itu. Bukan pergi lihat bebek. Dengan menangislah Nabi Zakaria bilang, selamatlah nak, pergilah kamu. Maka Siti Maryam saat itu dalam keadaan gundah gulana, keluar kata-katanya, Rabbi mitu qabla hadha. Nah, itulah nggak boleh kita mengeluh. Walaupun beliau seorang wali Allah, makanan turun dari langit setiap beliau lapar, tapi beliau pernah mengeluh sekali. Katanya apa, ya Tuhan, daripada hamil nganggur begini, lebih baiklah mati aja. Sebelum melahirkan ini aku mati, dan aku akan dilupakan orang, nggak didemo orang nanti, nggak tahan rasanya menghadapi masyarakat memaki-maki aku, memaki-maki bapak ibuku. Lebih baik mati aja lah. Nggak boleh ngeluh. Begitu beliau mengeluh, hilang karomahnya separuh, nggak datang lagi makanan dari langit. Itu Siti Maryam ngeluh sekali. Kita udah berapa puluh kali ngeluh coba. Kita ini memang sontoloyo. Hujan ngeluh, dah hujan.
Nanti nggak hujan-hujan, tolonglah ya Allah hujan, udah musim kemarau, air sumur sudah kering. Mengeluh aja kau kerjamu. Lakimu kaya kau ngeluh, ya Allah laki kaya jarang pulang. Miskin kali pun kau, entah apa pun kerja kau. Hajab kali lah kita ini. Macam mana mau mulia kita, mau karomah. Siti Maryam sekali aja yang ngeluh, cabut keramatnya separuh, nggak datang lagi makanan. Begitu beliau melahirkan di bawah pohon, lemaslah habis melahirkan. Saat itulah Siti Maryam menangis, ya Allah lapar ya Allah. Biasanya nggak perlu nangis, asal lapar makanan datang diantar malaikat. Hari ini nggak datang lagi makanan. Ini jadi pelajaran sama kita, jangan ngeluh, jangan ngeluh, sabar aja. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak akan memberikan cobaan kepada manusia kecuali manusia itu mesti mampu memikulnya. Begitu melahirkan dipangkulah anak, menangislah Siti Maryam, ya Allah lapar ya Allah. Saat itu datanglah Allah memberitahu. Jadi Siti Maryam itu dapat wahyu. Ada dua perempuan yang dapat wahyu, Siti Maryam dan ibu Nabi Musa. Tapi perempuan walaupun dapat wahyu tidak boleh jadi nabi. Oh, tidak boleh jadi nabi. Kalau jadi nabi perempuan repot lah. Ya Nabi sholat haid libur dulu seminggu katanya. Maka jadi imam aja nggak boleh, apalagi jadi nabi perempuan cuma satu, Lia Eden namanya. Nabi palsu. Saat itu Siti Maryam bilang, ya Allah lapar ya Allah. Allah berfirman, goyanglah pohon yang kau sandari itu. Kata ulama pohon korma. Ditengok pohon segini besar ya Allah. Saya baru melahirkan nggak ada tenaga, bagaimana saya menggoncangnya? Kata Allah, huzzi, goncang aja. Tugasmu menggoncang, tugasku ngantar makanan. Oh, maka kalau Allah udah perintah kerjakan aja. Nanti bagaimana? Nanti nggak usah kau pikirkan itu, kerjakan aja. Maka ibu Nabi Isa itu menepuk pohon itu, berjatuhanlah korma masak. Jangan tanya dari mana. Waktu itu masih musim semi. Korma kalaupun berbuah masih pentil-pentil. Korma masak itu musim panas, terik. Pukul berjatuhan buah korma yang masak. Dimakanlah Siti Maryam makan. Udah kenyang haus. Ya Allah haus. Tepuklah tanah dekat pahamu. Ditepuk dekat pahanya tanah. Muncrat air, mancur. Buka mulut. Ditutup mulut, berhenti airnya. Dibuka mulut, mancur lagi. Oh, teknologi canggih bos. Dulu waktu kami ke pabrik pesawat terbangnya Habibie IPTN di Bandung, ada masjid dibangun cantik sekali dari marmer, kecil tapi cantik sekali, dengan teknologi baru. Waktu itu baru satu di dunia. Ngambil wudhu, taruhkan air ke corongnya itu, kerannya itu, keluar air, ditarik, berhenti airnya. Kami bingung, ini canggih sekali. Kalau sekarang di airport pun banyak ya nggak? Dulu 40 tahun 30 tahun yang lalu apa nggak hebat tuh, berhenti air. Kata kawan-kawan saya, ini nggak pernah ada di dunia ini teknologi baru. Saya bilang bukan, ini teknologi kuno. Kuno bagaimana? Siti Maryam tepuk, muncrat air, buka, tutup mulut, berhenti. Bayang, kalau nggak kan banjir Bethlehem waktu itu. Nggak pakai listrik lagi. Bilang, iya ya, makanya nggak usah sok lah. Kita baca Quran aja, kita alim, kita paham. Setelah kenyang, ini makanya jadi pelajaran. Ibu-ibu kalau melahirkan, makanan yang paling cocok untuk orang baru melahirkan itu korma. Kan korma yang diantar Allah, betul nggak? Kalau jengkol pasti jengkol yang turun. Saya heran lihat orang Islam ini kok masih mau makan jengkol. Makruh Ustaz. Ya, makruh kan dibenci Allah. Kalau sekali-sekali tiap hari. Saya dulu di belakang rumah saya di Setiabudi Tanjung Sari ada pohon jengkol. Banyak pohon pisang, pohon nangka, macam-macam, mangga. Banyak. Kadang-kadang datang monyet ekor panjang itu. Diambilnya pisang, diambilnya mangga, diambil. Saya lihat itu. Sekali-sekali karena semua orang menanam,
enggak tiap hari ke kebun awak kan, tempat-tempat orang ganti-ganti. Tapi kalau datang monyet itu senang kali saya. 2 ekor, hitam-hitam ekornya, panjang ngambil buah. Senang saya. Tapi ada keanehan. Saya lihat di belakang rumah saya ada pohon jengkol besar. Kalau berbuah berkarung-karung buahnya. Nggak ada dijual. Bapak saya bilang ambil. Kami nggak makan jengkol. Anehnya monyet itu. Buah mangga diambilnya, buah nangka diambilnya, buah pisang diambil, semua buah, jambu diambil. Buah jengkol tak pernah sekalipun monyet mengambilnya. Itu kan tanda tanya itu. Setelah saya agak besar SMP, ditangkap monyet itu, dipelihara sama kepala desa Ahmad Musin namanya almarhum. Dibikinkan rumahnya, lari sana loncat turun naik ke bawah, dirantai pinggangnya. Orang datang bawa pisang, saya datang bawa pisang, diambil, lempar sap, ditangkapnya, dimakannya. Sekali saya ambil jengkol, saya kupas 3 biji. Saya datang monyet itu nengok saya, sap saya lempar, tap ditangkap, cepat kali, tup terus diciumnya, dibuangnya. Monyet nggak mau makan jengkol. Berarti yang makan jengkol lebih parah dari monyet. Beri makan istri kita kalau lahir anak apa makan? Kurma. Jangan tempe goreng segala macam, kurma, dan beri air putih. Itu obat paling mujarab untuk orang hamil yang baru melahirkan. Nggak lama datanglah demonstran. Jadi demo itu dari dulu sudah ada. Ada yang tidak, dalilnya demo tidak ada. Makanya kau baca Quran. Datang Bani Israel demo. Hei Maryam, kau itu anak orang terhormat. Bapakmu imam besar Masjidil Aqsa. Ibumu wanita soleha. Ditulis doanya di Quran ibunya. Rabbi inni nazartu lirrahmani sauma wa anta khairul warisin. Wahai Allah, wa anta bukan. Rabbi inni nazartu lirrahman, bukan. Rabbi inni nazartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Wahai Tuhanku, aku bernazar, anakku ini kalau lahir nanti yang di dalam kandunganku ini akan kusedekahkan untuk agama 100%. Tidak usah cari makan untuk aku. Biar aja kayak bapaknya, ngurus agama, ngurus masjid. Engkau mendengar, maha mendengar nazar hambamu dan maha mengetahui nazar hambamu. Tiba-tiba anak ini lahir perempuan. Jadi doanya itu ditulis di Quran itu. Wanita hamil disuruh doa itu. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Kalau hamil itu dibaca. Ini anak-anak perempuan Islam ini pun pula hamil dinyanyikannya apa? Aku tak biasa. Aduh. Bapakmu orang soleh, mamamu orang soleh, pamanmu Nabi Zakaria, sepupumu Nabi Yahya, buyutmu Nabi Harun. Kenapa kau berzina? Zina sama siapa? Ngaku. Kan udah janji Nabi. Siti Maryam nggak mau ngomong, Allah yang jawab. Siti Maryam tunjuk aja anaknya. Siapa bapaknya? Zina siapa kau? Kalau bahasa Jawa, yen kowe arep ngerti sapa bapak kono anakku iki, gitulah kira-kira. Mana bisa anak kecil ngomong? Apa kamu sudah gila? Macam-macam lah maki-makian. Tetap aja tunjuk anak. Tiba-tiba anak itu bicara. Ini Abdullah, ya Allah. 3 agama disenggol. Kalimat segitu pendek. Ini Abdullah, 3 agama disenggol. Aku ini hamba Allah, bukan anak zina. Ditampar kaum Yahudi yang menuduh Siti Maryam berzina. Ini Abdullah. Tolak pendapat orang Nasrani yang mengatakan dia adalah anak Allah. Dia bukan anak Allah, dia hamba Allah. Dikuatkan orang Islam. Ini Abdullah, aku bukan anak zina, aku bukan anak Tuhan, tapi aku adalah hamba Atani al-kitab, Allah memberiku sebuah kitab.
Allah memberiku sebuah kitab yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya, Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kunt, dan Allah jadikan aku setiap aku datang ke satu tempat, tempat yang kudatangi itu berkat sampai hari kiamat. Terdiamlah Bani Israel itu. Anak bayi ngomong,